Ya, jadi pada malam hari ini saya ingin berikan tema pada sharing saya adalah lebih kuat dan lebih tajam. Jadi lebih kuat itu berbicara tentang apa yang dibangun di dalam kita. Namun lebih tajam itu artinya dampak yang kita terlihat dari luar. Nah, malam hari ini saya ingin bagikan 3 poin yang krusial di mana bisa membuat kita itu menjadi lebih kuat dan lebih tajam di awal tahun ini. Amin. Mau sama-sama kita belajar ya sesuatu ya. Jadi banyak sekali orang-orang bilang tuh tahun ini banyak krisis. Ya kan, ada krisis ekonomi lah, nanti krisis iklim lah, krisis ini dan ini dan ini. Tetapi ada satu krisis itu yang jarang orang bahas. Dan juga krisis satu inilah yang semua krisis dalam kehidupan kita itu dimulai dari krisis satu ini, yaitu krisis identitas. Yang poin yang pertama adalah lebih kuat dalam identitas. Nah, setiap kita mau gak mau kita harus semakin kuat di area ini. Nah, krisis identitas ini bukan berarti karena kita tidak ada identitas. Tetapi saya catatkan ada 2 poin yang melemahkan kita. Nah, yang pertama adalah kita begitu sibuk untuk menjalankan peran-peran kita di dalam hidup ini sampai kita lupa itu sebenarnya kita tuh siapa. Nah, yang kedua adalah kita lebih percaya apa kata orang tentang diri kita daripada apa kata Tuhan. Nah, mari kita jabarkan 2 poin ini. Jadi di dalam kita berjalan begitu banyak peran-peran. Contohnya saya berjalan sebagai anak perempuan, kakak perempuan, istri, mama, karyawan, pelayan Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kami ada yang berjalan sebagai manajer, kakek, ayah, anak laki-laki, cucu. Begitu banyak peran di dalam kita, saking kita menjiwai peran-peran ini, akhirnya tanpa sadar itu kita kehilangan siapa sih diri kita sendiri yang sesungguhnya. Semua peran-peran yang kita jalankan ini, kita harus tahu suatu hari peran ini, status, semua ini akan bergeser. Gak selamanya itu kita jadi manajer. Gak selamanya itu kita jadi karyawan. Tetapi kebanyakan kita tuh menaruhkan identitas diri kita itu di dalam peran-peran ini yang dimana suatu hari itu akan hilang. Ketika suatu hari kalau kita tidak kuat dalam identitas, suatu hari ketika pekerjaan kita diambil, kita kehilangan sukacita. Ketika status kita bergeser dikit, kita kehilangan iman. Ketika status kita diambil, malah kita kehilangan identitas kita. Nah, identitas itu bukan peran. Kita harus catat, kita semua itu punya identitas, kita semua juga punya peran. Nah, identitas itu adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Tetapi kalau misalnya peran itu adalah apa yang kita lakukan di hadapan manusia. Identitas itu tidak bisa hilang. Tetapi peran itu suatu hari akan bergeser, akan hilang. Nah, sebelum saya lanjut lebih dalam, saya mau tanya, di sini adakah yang sudah buat resolusi 2026? Boleh angkat tangan? Jauh-jauh hari bahkan di November tahun lalu udah buat. Oke, saya tanya selanjutnya, adakah Anda sudah memulai atau berlanjut bangun relasi dengan Tuhan yang lebih intim? Seharusnya bukan resolusi yang duluan kita sibukkan, tetapi relasi kita sama Tuhan duluan yang kita harus bangun. Kenapa? Karena resolusi yang kita buat itu
biasanya kebanyakan itu selalu berhubungan dengan apa yang kita mau lakukan di hadapan manusia. Tetapi identitas adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, berarti identitas itu bukan dari hasil usaha, tetapi hasil relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita mendalam kenal pencipta kita, semakin kuat identitas kita dalam semua peran yang ada di dalam kehidupan kita. Semakin kita kenal siapa pencipta kita, semakin kita tahu siapa sih sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Boleh kita lihat sama-sama Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Teman-teman boleh Pak bacakan? Efesus 1 ayat 4 sampai 5. 1, 2, ya. Inilah identitas kita teman-teman. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Mau kita gagal, gak gagal, mau kita punya status atau gak punya status, mau kita rekening kita punya 100 juta atau tidak ada, kita adalah anak Allah. Seringkali kita melihat hasil kita itu dari performa kita. Performa yang menentukan identitas kita dari peran-peran yang sebenarnya bakal hilang suatu hari nanti. Ketika kita kuat di dalam identitas, maka akan buat kita itu semakin tajam di arah hidup kita. Baru kita bahas tentang resolusi kita, plan kita, goal kita, target kita tuh apa gitu. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka arah hidup kita otomatis akan jelas. Biasanya kebingungan yang kita alami itu bukan karena kita kurang doa, bukan karena kita kurang doa puasa, tetapi kita gak ada relasi yang kuat sama Tuhan. Sehingga ketika peran-peran itu dicabut dari kehidupan kita, kita bingung, kita harus lakukan apa? Kita harus buat apa? Kita kehilangan arah. Kalau identitas kita kuat, otomatis hidup kita akan benar. Contoh, ketika saya misalnya pagi hari udah siap mau keluar rumah, maupun kita ke sekolah atau maupun kita kerja, kita udah siap. Saya bawa nama, saya adalah anak Bapa. Saya adalah anak kerajaan Allah. Otomatis cara pakai kita, tutur bicara kita, cara kita bergaul, kita sudah harus tahu. Kita gak asal Iblis itu gak akan langsung menghancurkan kita. Dia akan serang dulu identitas kita. Sama juga kayak dia mempertanyakan Tuhan. Kamu anak Allah? Ya udah terjun. Di awal tahun ini bukan resolusi yang terpenting. Tetapi ayo anak-anak muda, bangun relasi kita dengan Tuhan. Percaya deh, kalau relasi kita kuat di dalam Tuhan, mau sepanjang tahun ini atau seumur hidup kita, mau kita masuk di dalam musim apapun, kita akan kuat. Identitas kita gak akan hilang. Mari kita lanjut. Identitas itu tanpa karakter jadi seperti sebuah fondasi yang gak ada bangunannya. Saya percaya kita semua kalau misalnya disuruh tinggal cuma fondasi aja gak ada rumahnya, itu pasti gak mau. Begitu juga dengan kita. Kita perlu membangun karakter kita. Karena karakter ini adalah
ibarat bangunan yang ada. Nah, poin yang kedua adalah kuat dalam karakter. Boleh tampilkan slide-nya? Jadi Billy Graham pernah bilang begitu, seorang penginjil yang hebat. Dikatakan apa? When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Jadi Tuhan itu sendiri juga menunjukkan karakter dia. Yang pertama kali yang dia tercatat di dalam Alkitab yaitu Keluaran 34 ayat 6. Boleh ditampilkan? Keluaran 34 ayat 6. Dikatakan apa? Aku Tuhan adalah Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kasihku itu berlimpah-limpah. Aku setia dan tidak lekas marah. Inilah karakter Allah Bapa kita. Karakter itu bukan sekedar tentang apa yang kita tampilkan. Tapi karakter itu bagaimana kita bisa bertahan dalam segala situasi. Tuhan itu tertarik dengan karakter-karakter kita. Daripada kenyamanan kehidupan kita. Di Roma 5 ayat 3 dikatakan apa? Dan lebih dari itu, kita punya gembira di dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan itu membuat orang menjadi tekun. Tuhan punya sudut pandang yang berbeda. Di saat kita mau hidup enak, Tuhan itu mau anak-anaknya itu dibentuk agar bertumbuh dan berbuah. Sama seperti ketika orang-orang melatih ototnya di gym. Pernah ya kita lihat ya, kalau misalnya ataupun lari. Kalau misalnya mereka latih ototnya, angkat beban itu sampai teriak-teriak gitu. Karena kenapa? Saking sakitnya untuk melatih otot itu. Karena kenapa? Kalau misalnya tidak sakit, otot itu tidak bertumbuh. Kita harus melewati kesakitan agar kita bisa bertumbuh. Pernah dengar ya istilah no pain no gain? Sama juga dengan karakter. Kesabaran itu tidak lahir tanpa sebuah penantian. Kerendahan hati tidak akan lahir tanpa sebuah peristiwa kegagalan. Keteguhan iman tidak lahir tanpa melewati yang namanya ujian. Dan saya percaya masalah itu bukan tanda bahwasannya Tuhan itu tinggalkan kita, enggak, tetapi menjadi alatnya untuk membentuk karakter kita. Nah, kita lanjut di Roma 5 tadi, ayat 4. Katanya apa? Ketekunan akan membuat orang itu tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan, proses. Tahukah teman-teman, butuh 13 tahun untuk seorang Yusuf dari sumur, di penjara, masuk ke istana. Diperlukan 15 tahun untuk seorang Daud dari gembala jadi raja, dikejar Saul, menjadi raja atas Israel. Di sini kita belajar apa? Persiapan itu membawa kita bertemu dengan tujuan Tuhan. Tetapi karakter yang membuat kita menggenapi tujuan Tuhan. Nah, saya ulangi ya. Persiapan membawa kita bertemu dengan tujuan Tuhan. Namun karakter yang membawa kita untuk menggenapi tujuan Tuhan. Nah, di waktu yang tidak nyaman itu, di waktu kita diasah itu, itulah Yusuf dan Daud diproses. Tuhan sebenarnya rindu untuk memproses setiap kita, setiap anak-anaknya. Tetapi dengan bersamaan, Tuhan itu juga ingin mengubah kita, mengubah karakter kita. Agar apa? Agar kita sanggup ketika waktu itu sampai. Ketika proses itu selesai, agar kita bisa menerimanya, agar kita bisa jalaninya.
di mana sampai ketika promosian itu sampai, kita itu bisa menjadi saksi-saksinya Kristus. Kita itu bisa menjadi promosi berjalannya Allah. Cara kita bicara, cara kita bersikap mungkin di kantor, di sekolah, di kampus, di sosmed bahkan, itulah semua platform kesaksian kita. Tahukah teman-teman, kita itu tidak dipanggil untuk kuat dan jalan sendiri. Tuhan itu selalu berjalan, bekerja di dalam kehidupan kita untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan selalu memakai orang lain untuk membentuk karakter kita. Ketika kita kuat dalam karakter, kita itu otomatis bisa menguatkan dan menjadi saksi dunia. Nah, poin yang ketiga adalah kita harus kuat dalam komunitas. Jangan sekali kita dengar tentang komunitas, kita langsung punya pemikiran, aduh, ribet lah kalau sama manusia. Kita punya pola pikir bahwasannya, aduh gak usah lah repotin orang, aku sendiri kan bisa. Kalau kita bisa mandiri itu bagus. Tetapi tanpa disadari, kesendirian itu malah melemahkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan itu menciptakan orang sekeliling kita itu supaya kita tidak hidup sendiri. Nah, Tuhan itu merancang kita semua untuk menjadi kuat dalam satu hubungan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri aja, dia melayani bersama murid-muridnya. Tidak sendiri dia melayaninya. Kenapa? Karena setiap pekerjaan besarnya Tuhan itu selalu lahir dalam sebuah komunitas. Jujur aja, seringkali kalau misalnya kita disuruh masuk dalam suatu komunitas, kita pasti mikir, aduh, kalau mau kerja sama orang lain pasti ribet lah. Nanti malah aku yang dilukai, malah aku nanti sakit hati jadinya enggak ibadah. Gak apa-apa lah aku sendirian aja, toh kan sendirian lebih bagus. Di dalam Amsal, ini seringkali kita dengar, di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan apa? Besi ditajamkan dengan besi. Bukan ditulis besi ditajamkan dengan kapas, enggak. Jadi untuk menjadi kuat dan tajam yang maksimal itu bukan untuk hidup diri sendiri. Nah, masa-masa kita diasah, masa-masa kita dibentuk itu pasti gak enak. Kadang teguran itu dari orang itu jadi gak gentle untuk kita. Feedback yang dari orang itu jadinya melukai kita. Tapi balik lagi ke ayat tadi, kita memang harus dibentuk, kita harus diasah. Besi harus diasah dengan besi. Seperti pisau, misalnya kalau kita lama gak pakai, dia akan tumpul. Jadi gak bisa pakai lagi kalau kita gak asahkan lagi. Nah, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu itu sulit diputuskan. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita hidup ini di battleground. Tanpa sadar kita itu di battleground. Seperti ayat tadi itu, kita tidak bisa hidup sendiri. Justru banyak orang support, berarti kita dijaga oleh banyak orang. Kita bertumbuh bersama, maka kita akan semakin kuat. Kenapa? Tahu gak teman-teman? Kalau misalnya kita nyetir, itu ada istilah yang namanya blind spot. Nah, di dalam kehidupan kita juga banyak sekali blind spot di dalam kehidupan kita. Nah, ketika saya bergabung di dalam gereja, misalnya saya punya Pak Gem, dan saya punya
Pak Jo, misalnya, saya tambah 2 point of view di kiri kanan saya. Kalau saya jalan sendiri, saya cuman ada sisi depan aja yang bisa saya lihat. Kiri kanan kita saya gak nampak. Kalau saya gabung dalam gereja, saya ada Pak Jo, ada Pak Gem yang bantu saya untuk melihat sisi kanan kiri. Ketika saya join FA, saya masuk dalam FA, saya tambah Dinda, Sari, Evan. Saya tambah lagi 3 point of view area yang berbeda. Jadi mengurangi celah di mana kita bisa berbuat aneh-aneh. Amin. Jadi setiap sisi itu menjaga kita dari serangan-serangan. Kenapa? Tahu-taunya tiba-tiba kita mau buat sesuatu yang aneh. Ditelepon Pak Gem. Sari lagi di mana? Yuk kita makan yuk. Tahu-tahu kita lagi bergumul di dalam persoalan kita. Tiba-tiba Pak Novi telepon. Tadi aku doa, aku keinget kamu loh. Yuk kita sama-sama doa yuk. Tiba-tiba kita bergumul dalam persoalan kita. Tiba-tiba dicari sama Dinda mungkin. Sampai ke rumah cari, gimana kamu? Atau di chat, gimana? Gitu. Tanpa sadar kita itu dijaga dari segala sisi. Agar kita bisa tumbuh kuat. Kita perlu disupport melalui apa? Kasih dan kesabaran. Agar hidup kita itu semakin tajam, dibentuk dalam kebenaran. Nah, tanpa sadar kalau kita gabung di dalam satu komunitas, kita bisa belajar apa dari orang-orang di dalam? Misalnya saya belajar dari Pak Jo tentang kesabaran. Saya belajar dari Pak Novi tentang murah hati. Saya belajar dari Hardy, lemah lembut. Jadi lewat orang sekeliling kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar buah-buah roh. Sehingga hidup kita itu semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya, jangan mungkin kalian pernah mengalami yang tidak enak di dalam komunitas, tetapi jangan hindari rancangan Tuhan tentang komunitas. Amin. Tahu gak teman-teman, di satu hari 24 jam. Pagi hari hektiknya sama anak-anak. Nanti kalau ada drama syukur, kalau ada drama itu pagi-pagi udah riweh. Masuk lagi jam 8, kerja sampai jam 5. Apalagi sekarang itu awal tahun masa-masa sibuknya. Jam 5 itu habis siap. Nah, pulang kerja ini adalah waktu yang saya nanti-nantikan. Mungkin perjalanan dari kantor ke rumah tidak jauh. Kalau gak macet, 30 menit. Kalau macet ya paling 40 sampai 1 jam. 1 jam itu dalam 24 jam, itu yang saya nanti-nantikan. Tahu kenapa? Di waktu perjalanan pulang itu, cuman waktu saya sama Bang Jos berdua. Tanpa HP, tanpa anak-anak, gak ada distraction apa-apa. Jadi dalam waktu 30 menit yang pendek itu, kita selalu yang katakan deep talk. Jadi di dalam waktu itu tanpa sadar deep talk kita itu kita saling menguatkan api saya, menguatkan seharian saya udah capek, tiba-tiba ada cuman sedikit 30 menit ini untuk kayak recharge kembali. Jadi di dalam 30 menit itu kita sering bahas. Misalnya kalau di kantor ada peristiwa lucu, saya akan bahas. Atau misalnya Bang Jos dapat misalnya karyawannya ada apa-apa, nanti dia cerita. Atau kadang misalnya kita bahas pelayanan, kita ganti pikiran, aku tanya, minggu ini aku mau craft ini loh, oke gak menurutmu? Aku mau kasih anak-anak ini loh, oke gak? Aku pengen tambah ini loh. Nanti sebaliknya, Bang Jos akan tanya, oh nanti aku mau buat event ini nanti di Februari. Menurut kamu harus gamenya apa? Nah di dalam waktu 30 menit, aku bisa recharge yang dimana kecapean seharian itu.
Bayangin teman-teman, ketika kita ada di dalam komunitas, kita bisa terjaga-jaga dalam setiap sisi, dengan banyak orang, setiap masa, setiap musim kita, apa gak enak? Memang terjaga-jaga itu bukan soal enak-enak aja. Aku pernah juga ditegur Bang Jos, dibilang apa? Kamu udah mulai sombong rohani. Wah, pernah gak kalian kalau ditegur kayak gitu sakit hati gak? Sakit. Tetapi apa? Ya kita perlu. Kayak tadi ayatnya bilang apa? Besi ditajamkan dengan besi. Kita perlu feedback yang kayak gitu. Amin. Nah, kita desain itu memang bukan untuk hidup diri sendiri. Supaya ketika hidup ini terancang, komunitas itu bukan sekedar kuat yang kita dapatkan, tetapi hidup ini akan semakin tajam sehingga akhirnya hidup kita ini menjadi berdampak. Berdampak apa? Bukan oleh teman-teman di gereja aja, di kantor kita, di rumah kita. Tahu gak teman-teman, gereja yang kuat bukan karena berapa jumlah jemaatnya, tetapi orang-orang di dalamnya itu saling menopang, saling bertumbuh, saling menguatkan. Tuhan itu tidak membentuk kita jadi kuat untuk diri sendiri. Pekerjaan Tuhan itu selalu tidak untuk stop di diri kita sendiri. Tuhan mengubah karakter kita, Tuhan mengubah hidup kita untuk memberkati orang. Dia membentuk kita harus kuat bersama agar kita juga bisa kuatkan teman-teman kita. Amin. Siap untuk bangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Amin. Saya undang tim PAW boleh naik, boleh tampilkan slide-nya. Kesimpulan, yang pertama yang kita perlu bangun di awal tahun ini adalah identitas kita. Nah, kita perlu jadi lebih kuat di dalam identitas. Slide-nya bisa? Jadi kita semakin kuat agar kita tahu sebenarnya kita tuh siapa di hadapan Tuhan. Maka semakin tajam arah hidup kita ini agar fondasi semakin kuat dalam semua hal yang bakal kita bangun. Peran apa yang kita akan jalankan, apa yang kita akan kerjakan di dalam kehidupan ini. Sepanjang tahun ini, mungkin secara personal atau secara gereja, satu-satu dulu, ya. Mungkin secara personal atau secara gereja, gak perlu lagi kita sibuk untuk membandingkan diri sendiri sama orang lain. Nah, yang kedua, next, karakter seperti bangunan. Ketika orang melihat bangunan yang indah, orang akan memuji penciptanya. Sama juga sebaliknya. Ketika bangunannya ini goyah, tidak kokoh, karakter kita tidak bagus, sama juga kita mempermalukan Allah karena kita membawa peran sebagai anak Allah. Sebelum kita susah payah untuk berbuih-buih menjelaskan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita atau kebaikan Tuhan, kesaksian diri kita sendiri dulu. Jadi saksi hidup. Orang melihat kita bisa merasakan, oh ada kedamaian. Orang dekat dengan kita bisa merasakan, oh ini saya bisa merasakan karakter Kristus yang ada di dalam kita. Nah yang terakhir adalah komunitas. Nah komunitas itu sebagai penjaga hidup kita. Menjaga hidup kita itu jadi serupa dengan karakter Kristus. Ketika kita kuat dalam komunitas, mau personal atau dengan satu gereja, kita akan berdampak bagi dunia. Amin. Amin. Berapa kita yang rindu di tahun 2026 ini membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan?
Ya, amin. Agar kita bisa lebih tajam, lebih kuat lagi untuk menjalankan 2026 ini. Amin. Amin. Mari kita satukan hati. Terima kasih ya Bapak. Mungkin kami sudah selesai pada malam hari ini, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja terus ya Tuhan di setiap hati ya Bapa, di setiap tanah yang subur ya Bapa. Engkau melihat anak-anak muda believers ini ya Bapa. Engkau berkati mereka satu persatu ya Tuhan, agar mereka punya relasi, mereka punya hubungan yang intim, yang kuat dengan Engkau ya Tuhan. Agar musim apapun yang mereka masuk ya Tuhan, mereka bisa berjalan keluar ya Bapa, mereka bisa berjalan ya Tuhan dengan iman ya Bapa, mereka bisa berjalan ya Tuhan dengan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan mereka satu persatu di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau lindungi mereka, masa depan mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mereka akan menjadi lebih tajam, lebih kuat ya Bapa. Agar mereka ya Tuhan bisa menjadi saksi ya Bapa. Saksi berjalan-Mu ya Bapa. Bukan sekedar di dalam gereja ya Bapa, tetapi di luar sana, di keluarga, di pekerjaan mereka, di sekolah mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin.